Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tema bahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang modal dalam berdakwah. Modal atau bekal ketika kita ingin terjun ke dalam dunia dakwah. Dakwah berarti menyeru, mengajak kepada perintah Allah, mengajak untuk menjauhi larangan Allah. Tetapi untuk melakukan itu, saya rasa tidak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi yang saya paparkan di sini yang mungkin saya ketahui, banyak lagi yang ahli-ahli di bidang ini, tapi saya hanya menyampaikan apa yang mungkin saya ketahui. Yang pertama itu adalah ikhlaskan hati karena Allah. Menyampaikan ajaran Allah dan Rasulullah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap limardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap nanti Rasulullah ketika kita di padang mahsyar memandang kita dengan pandangan kebahagiaan. Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Itulah yang diharapkan ya, ketika kita melakukan dakwah. Kita berjuang dengan waktu, tenaga, pikiran, biaya bahkan. Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu ketika majelis pengajian, beliau duduk di tengah, membuat halaqah gitu. Para sahabat melingkar. Beliau di tengah menyampaikan ayat, menyampaikan tata cara ibadah, muamalat yang baik. Beliau tidak mengharap apa-apa. Bahkan beliau kesulitan ya, karena waktu itu ditekan oleh para kufar Quraisy dari segi ekonomi, ditekan sekali. Oleh karena itu Rasulullah kemiskinan, kesulitan makan ya. Bahkan hanya dapat memakan beberapa biji kurma dan roti dalam sehari. Dan air hanya beberapa teguk. Itu kehidupan Rasul, itu Rasulullah yang mulia. Nah, bahkan Nabi dulu ketika berdakwah dilempari dengan kotoran unta, dengan batu, bahkan sampai berdarah pelipis beliau, diusir ya untuk tidak berdakwah. Bahkan disebut dengan mohon maaf, saya tidak sanggup mengatakannya teman-teman ya, pokoknya kata-kata yang kasar disebutkan kepada baginda Rasul yang mulia. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita hanya mengharap pujian manusia, kita akan berhenti. Apalagi menghadapi perlakuannya seperti itu, karena ujian berdakwah itu luar biasa. Ujiannya secara mental dan secara jasmani diuji. Akan tetapi pahalanya pun pasti besar ya. Nah, jadi teman-teman, apakah boleh kita mengharapkan diupah ya, untuk berdakwah? Ya, selama itu bukan kita yang meminta, orang yang memberi, ya silahkan diterima, tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu kita yang meminta gitu. Menurut saya itu kurang pas ya, ketika kita berdakwah mengajarkan ayat Allah kemudian kita minta upah. Nah, itu kurang pas rasanya. Jadi ketika orang yang memberi kepada kita, ya silahkan diterima. Itulah rezeki, perpanjangan tangan daripada Allah kepada kita. Ya, karena dalam fikih boleh saja kita menerima upah dari kita menyebar ilmu tadi, karena ilmu itu mahal. Bayangkan teman-teman ya, kalau harta yang di dunia ini yang kita punya, sepeda motor mungkin, televisi, itu bisa dicuri karena tampak bendanya. Tetapi kalau ilmu yang berada di dalam otak dan hati manusia, siapa yang bisa mencuri? Tidak ada yang bisa mencuri. Oleh karena itu ilmu itu mahal dan harus dihargai. Nah, tetapi sekali lagi, ikhlaskan hati dalam berdakwah. Bukan itu yang menjadi tujuan utama ya. Tetapi tujuan utama adalah limardhatillah,
untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah akan buat hati manusia untuk ringan hati, untuk memberikan rezeki yang mereka punya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan awal, teman-teman ya. Dan yakin saja pasti ada jalannya, pasti ada solusinya setiap permasalahan orang-orang yang ingin menjadi pendakwah itu. Tapi yang pertama adalah ikhlaskan hati karena Allah. Yang kedua adalah modal ilmu. Jangan tanpa ilmu ya. Kita harus punya ilmu. Jangan mengada-ngada. Nah, jadi ketika kita ingin berdakwah, kita harus punya ilmu. Dan itu sangat penting ya. Kalau kita tidak punya ilmu, apa yang akan kita dakwahkan kepada orang lain? Nah, gitu. Kemudian istiqamah, teguh pendirian. Kemudian siap-siaplah menjadi teladan bagi umat. Semakin dia populer, semakin digugu, ditiru oleh pengikutnya. Harus siap-siap menjadi teladan yang baik. Jangan sampai ketika kita mendakwahkan agama Allah, ternyata dia ketika keluar rumah celana pendek. Nah, kan celana pendek itu otomatis terlihat lutut, itu aurat. Ya, itu maksudnya tidak bisa mencontohkan kepada pengikut. Ya, bahwasanya bagaimana sih Islam itu mengatur hidup seseorang. Jadi itu yang ditampakkan. Tetapi bukan berarti kita mengharap ditatap oleh manusia juga, bukan. Kita mengamalkan ajaran Allah memang karena tulus karena Allah, agar dipandang Allah baik, sehingga nanti ketika di akhirat enak menikmati aja lagi. Artinya mazra'atul akhirah. Di dunia dia beramal, di akhirat dia memanen hasilnya. Ketika di dunia dia baik pekerjaannya dan sesuai dengan yang Allah sukai, siap-siap meraih surga di akhiratnya. Nah, jadi kenapa kita di dalam wudhu itu, sebelum berwudhu disunahkan kita menggosok tangan seperti ini. Maksudnya sebelum kita membasuh muka, kita harus membersihkan diri kita. Sebelum membersihkan orang lain, sebelum mendakwahi orang lain, dakwahilah diri sendiri terlebih dahulu. Ya, jangan hanya mendakwahi orang lain, ternyata perilaku kita pun tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, kita sampaikan kepada orang lain. Ini bahkan berbahaya ya. Dalam suatu riwayat pernah saya baca, di akhirat itu ada seorang yang disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikat ya, penjaga neraka itu, ususnya dalam keadaan terurai, dan ususnya itu melilit bagian tubuhnya sendiri. Lalu ditanya lah oleh orang yang melihat, itu orang yang pernah ngajarin saya ilmu, dia yang pernah menasihatin saya, mendakwahi saya, tapi entah kenapa dia yang disiksa. Nah, lalu apa kata yang menyiksa? Dia hanya dapat menyampaikan tapi tidak bisa menerapkannya untuk dirinya sendiri. Nah, gitu. Jadi sebelum membasuh wajah, kita basuh dulu tangan, maksudnya sela-sela jari. Ini kan sunnah sebelum wudhu ya. Maksudnya sebelum membersihkan yang lain, bersihkan terlebih dahulu diri kita. Tetapi ada juga yang mengatakan seperti ini, kalau kita menunggu baik untuk berdakwah, siapa tahu umur kita habis ya, keburu meninggal dan tidak sempat berdakwah. Oleh karena itu sarannya, ya udah, kita sama-sama berubah menjadi baik aja. Jadi tidak ada istilah yang lebih baik, aku lebih baik dari kamu, tidak ada istilah seperti itu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Kita punya pengetahuan tentang agama Islam, kita sampaikan kepada kawan kita, dan kita pun menerapkannya. Jadi sama-sama kita merangkul untuk meraih ridha Allah hidup di dunia ini.
agar nanti kita selamat sama-sama di akhirat, tidak sendirian masuk surga ya gitu, sama-sama. Nah, jadi selagi kita berdakwah, kita terus memperbaiki diri. Oleh karena itu, rutinitas orang-orang beriman adalah yang pertama amal soleh, dakwah, dan muhasabah diri. Ya, amal soleh, dakwah, dan muhasabah diri. Terakhir, dakwah, amal soleh, dan muhasabah diri. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang modal dalam berdakwah. Semoga ini membawa manfaat buat kehidupan kita. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.